Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Laili Purwandani dengan 2021012103. Di sini saya ingin mempresentasikan penjelasan tentang DFT yang dibuat untuk PKS, analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi di sini ada sebuah kasus tentang tabungan BPR yang baru saja membuka cabang baru dengan 4 karyawan. Di sini saya membuat diagram konteks. Di diagram konteks saya ini, saya membuat 5 entitas. Yang pertama ada nasabah, kepala cabang, customer service, back office, dan perawat. Di sini dimulai dari proses nasabah. Di sini nasabah melakukan proses setoran awal melalui sistem dan menghasilkan output setoran awal ke perawat. Dari perawat ini mencetak laporan dan laporan itu masuk ke dalam data nasabah ke customer service. Dari sini customer service membuat input dan pembukuan rekening melalui proses dan menghasilkan output buku tabungan kepada nasabah. Nah, dari sistem ini kemudian didapatkan data transaksi melalui web back office. Di back office ini memverifikasi data dan melakukan laporan per jenis transaksi melalui sistem kepada kepala cabang. Dari sini melalui input laporan hasil harian. Dari sini, dari kepala cabang ini dan dari input ini kemudian dia berproses untuk menganalisis transaksi kepada sistem informasi tabungan di BPR. Kemudian ada diagram atau selanjutnya ada diagram fase 0 atau diagram zero ini memiliki 3 terminator yang data dan proses storage-nya berbeda. Dimulai dari customer service. Di sini customer service melakukan input penjelasan produk yang masuk ke dalam terminator 1.0 yang menghasilkan input dan pembuatan rekening kepada nasabah. Selanjutnya dari nasabah ini mengirimkan input KTP kartu keluarga kepada terminator 1.0 pelayanan nasabah dan menghasilkan input data nasabah kepada customer service. Dari sini customer service menghubungkan ke terminator 2.0 untuk membuka rekening baru dengan input data nasabah dan melakukan keluaran atau output rekening baru kepada nasabah. Dari sini nasabah melakukan setoran awal pada terminator menghubungkan kepada terminator 3.0 yaitu transaksi melakukan setoran awal. Dan dari sini transaksi mengasih data transaksi kepada teller. Dari sini teller melakukan setoran awal dan memberikan buku tabungan kepada terminator 2.0 ini kepada nasabah buku tabungan yang mau input buku tabungan. Selanjutnya ada terminator 4.0 laporan transaksi. Ini dari transaksi melalui input data transaksi kepada back office, lalu back office memberikan input kepada terminator 4.0 yaitu data transaksi, dan dari terminator 4.0 memberikan laporan harian per transaksi, laporan harian, dan 4.0 ini memberikan input laporan per transaksi kepada kepala cabang, serta 4.0 ini mencetak input laporan nasabah baru kepada kepala cabang. Selanjutnya di sini ada diagram proses
Selanjutnya di sini ada diagram detail level 1 proses 1. Di sini dimulai dari nasabah yang menginputkan proses dukun dan pendukung kepada terminator 1.1 yaitu pembukuan rekening. Selanjutnya dari sini dari terminator 1.1 ini menghasilkan proses data nasabah kepada customer service. Nah, selanjutnya di sini nasabah juga menginputkan setoran kepada terminator 1.1 yang sudah diproses menjadi data nasabah dan terhubung kepada customer service. Selanjutnya dari customer service ini melakukan proses atau input untuk data nasabah kepada terminator 1.2 yaitu tentang proses pengecekan. Nah, dari terminator 1.2 itu menghasilkan data nasabah. Data nasabahnya itu bisa diaktifkan atau akan diaktifkan. Dari asupan data nasabah ini menghasilkan proses data nasabah. Dari asupan data nasabah ini mengeluarkan inputan data nasabah dan menghasilkan proses terminator 1.2 itu tentang proses penginputan awal. Karena di sini kita akan mengecek apakah si nasabah ini sudah terhubung atau belum kepada bank lain. Kemudian dari data nasabah ini 1.3 proses penginputan awal dan menginputkan sudah terhubung atau belum tadi kepada bank lain. Jika belum, akan melakukan penginputan ulang dan akan dilakukan verifikasi kepada nasabah. Kepada nasabah ini. Selanjutnya adalah diagram detail level 1 proses 2. Di sini ada nasabah ini melakukan inputkan setoran kepada terminator 2.1 yaitu tentang tambah transaksi. Nah, setoran ini melakukan input setoran kepada teller dan ini nasabah juga melakukan input buku tabungan yang melalui proses terminator 2.1 yaitu tambah transaksi dan menghasilkan output atau keluaran buku tabungan kepada teller. Selanjutnya, teller ini menghubungkan kepada terminator 2.2 tentang update buku tabungan. Nah, buku tabungan tentunya mengalami input buku tabungan. Selanjutnya dari sini kita menginputkan lagi buku tabungan kepada nasabah. Untuk update buku di sini buku itu mau dicetak atau tidak. Nah, selanjutnya ada diagram detail 1 level 3. Di sini dimulai dari teller yang menginputkan data transaksinya kepada terminator 3.1 yaitu tentang pengiriman data dan menginputkan lagi kepada back office tentang data transaksi dan dari back office ini menginputkan kembali data transaksi kepada arsip. Jadi data transaksi ini diinput diproses untuk arsip. Selanjutnya ada diagram detail 1 proses 4. Di sini ada terminator 4.1 pembuatan laporan yaitu tentang laporan harian. Laporan harian ini langsung kepada terminator 4.1 pembuatan laporan dan mencetak pengeluaran laporan harian kepada kepala cabang. Lanjut dari sini, 4.1 pembuatan laporan menginputkan laporan per jenis transaksi kepada terminator 4.1 pembuat laporan sehingga mencetak input laporan jenis per transaksi kepada kepala cabang. Nah, laporan 4.1 ini pembuatan laporan menghubungkan atau memproses
menginputkan laporan nasabah baru kepada terminator 4.1 pembuatan laporan kepada kepala cabang dengan inputan laporan nasabah baru. Nah, selanjutnya saya wujudkan ulasan dari saya yang presentasi UFD yang saya buat kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.